Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis proses produksi sepatu futsal yang telah kami diskusikan pada mata kuliah PPRN 2. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Niam, Rahmadini Nur Arifah, Yogi Pangestu, Danu Maulana, dan juga Ilham Maulana. Selanjutnya adalah deskripsi produk sepatu futsal yang akan dibacakan oleh Yogi. Deskripsi produk sepatu futsal. Umumnya konstruksi sepatu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu upper dan bottom. Yang pertama, upper sepatu adalah bagian sepatu yang terdapat di bagian sisi atas, mulai dari ujung depan sepatu, sisi kanan dan kiri, bagian lidah, sampai dengan bagian belakang. Karakteristik dari upper biasanya berbahan dasar kain sintetik atau kulit yang telah dirakit dengan jahitan. Kedua, bottom. Bagian bottom dari sepatu adalah bagian alas atau bagian bawah dari sepatu. Biasanya orang menyebut bagian sole. Bottom terdiri dari insole, midsole, dan outsole. Dan ada juga yang menggunakan puck atau polyurethane. Selanjutnya adalah proses produksi sepatu futsal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini ada proses produksi sepatu futsal. Yang pertama itu adalah apel komponen cutting dan stitching. Proses ini menggunakan mesin potong, yaitu cutting machine, dan alat potong yang disebut dengan cutting disc, yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola potongan yang akan dikerjakan. Kemudian pola-pola bahan baku yang telah dipotong di cutting proses, kemudian dijahit, kemudian dibentuk menjadi sepatu. Proses selanjutnya adalah insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu, tepatnya berada di bawah kaki. Bahan yang dipakai untuk insole sangat menentukan kenyamanan saat kita mengenakan sepatu. Pada proses ini menggunakan mesin press agar sepatu nyaman ketika dipakai. Proses yang ketiga adalah outsole production. Outsole adalah bagian terbawah dari sepatu yang kontak dengan tanah. Proses pembuatan outsole terdapat dua jenis, yaitu molding dan injection. Proses selanjutnya yaitu ada stock fitting. Proses ini adalah merupakan proses kerja yang menggabungkan bagian-bagian dari bottom sepatu, yaitu antara midsole dan outsole, sampai bentuk menjadi bottom sepatu. Midsole yang berbahan dasar pylon akan digabungkan dengan outsole yang berbahan dasar karet dengan cara mengelem atau mengclementing. Proses selanjutnya yaitu assembly. Bagian-bagian sepatu yang masih berupa upper dan bottom digabungkan hingga menjadi bentuk sepatu. Bagian upper yang diproduksi dari divisi stitching proses sebelumnya dan bagian bottom yang diproduksi di divisi stock fit dirakit dalam proses ini sampai membentuk sepasang sepatu. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Muhammad Niam. Jadi selanjutnya ada kesimpulan yang dimana ada 4 poin ya. Yang pertama ada molding. Pada proses produksi sepatu futsal, proses injection molding ini dapat pada outsole production. Kemudian dilanjut dengan stamping atau press. Pada proses produksi sepatu futsal, proses stamping pada dan kemudian ada menyatukan bagian upper sepatu dan bottom sepatu.
Nah, jadi kesimpulannya dari diskusi kelompok 3 adalah pada pembuatan sepatu futsal, ada proses injection molding, ada proses stamping, ada proses machining, dan proses assembling di akhir, yaitu untuk menggabungkan antara upper sepatu dan bottom sepatu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.